We're back in IKN. Aduh, kalau hitung-hitung kurang lebih 4 bulan sejak Agustus kemarin saya datang ke sini, ke IKN, untuk mengikuti detik-detik proklamasi ke-79 Republik Indonesia. Nah, 4 bulan IKN kira-kira ada perkembangan nggak sih? Apa jangan-jangan dua mandek? Nah, kita akan secara eksklusif melihat perkembangan IKN di Point of View bersama saya, Jati Dharma. Sudah ada yang punya IKN, kita ngobrol-ngobrol yuk. Selamat pagi. Halo. Pak Bas. Mas, apa kabar? Baik. Aduh, ini nih Pak Basuki Hadi Mulyono. Aduh, Pak, saya terbang dari Jakarta ke sini nyariin Pak Bas. Waduh, terima kasih. Ini udah menetap di sini? Iya, lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini? Lebih banyak di sini. Seminggu 7 hari, banyakkan berapa hari di sini? Ya, kalau sebulan ya 3 minggu di sini. Ya, itu apa saya aja? memang untuk segera tidak hanya fisik menyelesaikan yang apa yang sudah jalan, yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PU, tapi juga untuk membuat ekosistem kota ini segera tumbuh karena dua hal. Pertama, saya harus menyiapkan ekosistem tahun 2025. Yang menurut Menpan RB sudah akan dimulai perpindahan ASN terbatas. Sehingga saya harus segera mengisi tenan-tenan, kemudian laundry-nya. Kalau Bapak potong rambut di mana ini? Oh, saya masih di Jakarta potong rambut. Oke. Di sini nanti ada ya, barbershop ya? Ya. Oh, mantap. Ya. Dan tahun 2028, di mana Pak Presiden katanya mau kerja di sini. Iya, itu saya kira beberapa hal statement Bapak Presiden yang menguatkan keberlanjutan IKN ini. Jadi menurut saya tidak perlu dipertanyakan lagi keberlanjutan IKN ini. Padahal itu pertanyaan saya selanjutnya. Jadi benar nih IKN mau lanjut, tapi udah dijawab. Tapi betul ya? Jadi statementnya Pak Presiden Prabowo itu menegaskan bahwa IKN harus terus berjalan. Ada 5 hal, oke? Satu, statement Bapak Presiden di G20 tentang kepindahan ibu kota karena climate change. Dua, perubahan undang-undang DKI menjadi Sudah jadi DKJ. Tinggal menunggu perpresnya. Betul. Tiga, keinginan Bapak Presiden untuk pindah berkantor di IKN 17 Agustus 2028. Empat, perintah beliau kepada saya untuk menyiapkan segera memulai membangun yudikatif dan legislatif, kantor dan hunian. 5, Pancasila ini. Iya benar juga ya. Satu lagi apa, Pak? Masjid Istiqlal, Masjid Negara Istiqlal, menurut Menteri Agama sudah akan dipindah menjadi Masjid Negara di IKN. Kurang apa lagi saya kira? Saya kira para investor segera berinvestasi di IKN. Diajak nih, diajak nih sama Pak Bas nih. Saya jamin, saya garansi bahwa memang IKN akan segera beroperasi. Oke, itu tadi 5 Pancasilanya Pak Bas untuk IKN. Pak, sebelum lanjutin, saya mau lihat dong ini yang kalau kita lihat di sini, ini kan ini apa namanya, Istana Negara ya? Istana Negara. Istana ini Negara. Istana Negara ini adalah tempat tinggal Bapak Presiden. Tempat tinggalnya Presiden nantinya. Ya, kalau Istana Garuda di belakangnya. Atas itu kantor Bapak kantornya. Oke, kantornya, ini rumahnya. Kemudian kalau kita lihat ke depan sana, ini udah lebih rapi ya Pak. Ini kantor-kantor Kemenko bukan? Kemenko. Nanti akhir Desember ini semua sudah siap untuk dikerjakan. Kalau yang di sana yang baru itu adalah kantor Kementerian PUPR saat itu. Iya, tadi saya lewat situ, ada tulisannya PUPR, sebelah situ ya. Nanti PU mungkin perumahan di sana. Tinggal Pak Seknek nanti yang ngatur. Oke. Sekretariat Negara udah jadi ya di belakang sana ya? Sudah, gedungnya ya? sudah 100% itu. Nah katanya denger-dengar di akhir bulan atau di awal bulan, di awal tahun depan, ini akan ada yang diresmikan oleh Pak Presiden. Itu apa? Saya mendengar, saya dapat laporan dari Ibu Wamen, sudah diusulkan kepada Bapak Presiden beberapa prasarana atau fasilitas yang sudah bisa diresmikan. Pertama mungkin Istana Garuda. Kalau yang Istana Negara sudah diresmikan oleh Bapak Jokowi, Presiden Jokowi. Garuda belum. Garuda belum. Ya, kemudian Kemenko ini belum ya? Kemenko belum. Kemudian ada training centernya PSSI.
belum iya, diresmikan. PSSI belum diresmikan. Oh, itu Nanti yang rumah sakit Kemenkes juga belum diresmikan. tapi sudah jadi semua itu Sudah. Ya, Desember ini loh ya. Desember ini. Oke, jadi emang rencananya dalam waktu Kemudian dekat. kami dari IKN juga akan mengusulkan kalau beliau berkenan groundbreaking beberapa hotel, prasarana kantor dan hunian, restoran akan bisa di groundbreaking. Berapa bulan yang lalu? 4 bulan lalu waktu Agustusan saya baru lihat ada satu hotel yang sudah berdiri dan sudah ditempati. Swiss Iya, ada Hotel. nama lagi? Ada lagi. Ini sedang ada beberapa hotel lagi yang sedang dibangun. Nanti akan ada yang baru yang groundbreaking. Oke. Oke, kalau beliau berkenan hadir di sini, meresmikan dan groundbreaking. Sekalian ya, Ya. karena jauh-jauh dari Jakarta ke sini gitu. Mudah-mudahan beliau bisa mendarat di airport IKN. Ya, airport udah jadi, Pak? Udah. Kan terakhir itu masih belum ya, dan masih Dulu kasar ya. 2.200, sekarang sudah 3.000. Jadi wide body jet sudah bisa. Sudah bisa. Oh, menarik. Wah, seru banget ya. Pak, boleh ajak tur nggak, Pak? Saya kira Bapak harus menyaksikan kalau Bapak Presiden sudah berniat untuk berkantor, kesiapannya nanti bisa dilihat. Oke, yuk lihat Pak, boleh? Siap. Kita ikut ke dalam yuk. Semua hampir 90% produksi dalam negeri. Lampu-lampu ini semua, ini Jogja ini. Yang import hanya marmer apa namanya? Labradorit, oke? Itu dari Afrika Utara. Afrika Utara. Ya. Pembangunan IKN dulu, pemimpin proyeknya Presiden Jokowi. Saya pengawas lapangan. That's real. Mandornya ya. Wah, itu real. Real ya. Ya, semua desain harus approve Pak Presiden. Ini. Nah, ini adalah baut emas yang ditancapkan oleh Pak Presiden Jokowi. Kapan nih Pak? Tahun berapa? 2023. 2023 ya, yang menandakan pertama kalinya ini ya, Gila Bila Garuda ini ya. Kita lihat sekarang udah hijau semua kan? Sekarang udah hijau. Ini bukan dicat, tapi ini adalah proses patina karena oksidasi. Oksidasi dari si baja ini segala macam ya. Iya. Wah, gitu. Oke, ini nanti kita bisa melihat secara keseluruhan IKN. Yes. Nah, tadi tuh yang Pak Bas cerita, kan 2028 akan berkantor di sini Pak Presiden, kemudian harus ada Itu ekosistem if yudikatif, legislatif ready. sudah terbangun. Nah, Nah, itu sekarang tugas utama saya. di mana Pak rencananya Pak? Ini saya kira ke sana itu Tripraja. Ini kan sumbu kebangsaan ini. Iya. Ya. Ha-ha. Karena kumbu Tripraja. Oke. Sana yudikatif, sana legislatif. Oh. Sekarang jalannya sudah kita bikin. Saya kira itu ya. Nah, itu ke sana ya. Nanti sana yudikatif. Oke. Legislatif. Legislatifnya sebelah sana, yudikatifnya sebelah sana. Iya. Yudikatif itu berarti MK, MA, KY, Kejaksaan. Iya. Kalau legislatif di sana, legislatif berarti itu MPR, DPR, DPD. Satu ini lagi. Iya. Udah kebayang nggak Pak? Kalau di Jakarta kan ikonnya kan adalah si kura-kura itu ya, gedung kura-kura. Kalau di sini akan seperti apa? Sudah ada, sudah dikonsultasi kami, sudah konsultasi Pak Presiden Prabowo. Beliau minta digedekan lagi. Model sama kayak di Jakarta? Bukan kura-kura, tapi just dome-nya. Oh, dome-nya. Kalau yang misalnya masjid negara itu di sana, itu masjid apa namanya? Itu ada basilika, ada gereja, ada
Oh, nanti agama itu akan juga satu kawasan juga. Oke, Basilika, Masjid Negara, ada pura juga. Pura, ada kelenteng, juga candi, vihara gitu. Vihara ya. Pak, omong-omong ini kan lagi ngeliat kantornya Kemenko. Ini kan ada 4 ya? Iya. Kan sekarang Menko-nya Pak Prabowo ada 7, Pak. Yang 3 lagi kemana? Ya, nanti kita mungkin Seknek akan ngatur pemanfaatan ruangnya. Kan juga tidak sak-deksaknya berak gitu kan. Diatur. Makanya dengan Menpan RB kita koordinasi terus. Oh, makanya nanti siapa yang duluan akan ke sini. Kalau bocorannya diutamakan yang mendukung percepatan ekosistem, pembangunan ekosistem PUPR. Ya, pasti. Itu. Perhubungan. Tapi itu pun kan nggak mungkin berhubungan laut misalnya kan. Berhubungan darat pasti ya. Berhubungan udara karena ada bandara. Gitu-gitu. Ya. Sama ATR BPN gitu. UKM, ya. mungkin Kementerian UKM. Karena dia ini di bawahnya Kemenko ini kan kita buka tenan-tenan. Oh gitu. Jadi kayak Excelso itu. Di sini nanti ada DKV. Oh, itu memang sengaja untuk tempat kan? Untuk nanti bisnis laundry. Ya. Oh, yang tadi cerita barbershop, laundry akan ada di situ semua. Di situ semua, Pak. Selain di hunian-hunian itu sekarang sudah ada 30 tenan. Oh, jadi hunian rusun itu bawahnya akan ada bisnis ini ya? Ada fresh marketnya sudah ada, soto Banjar ada. Ada pempek nggak, Pak? Belum. Belum ada ya? Awang Palembang, tidak? Kenapa? Awang Palembang, tidak? Oh, bukan. Tapi suka. Cukup dikit. Kan favorit ya? Oh iya. Favorit banget kayaknya. Awang Palembangnya sehari beda jengkok cuko. Pening nih, Pak. Sehari nggak minum cukup, langsung pening kepala. Saya dikit-dikit tahu lah. Gitu. Waduh, tapi nggak setiap pagi, siang, malam makan pempek kan? Kalau saya di rumah Sabtu Minggu sarapannya pempek. Serius? Oh iya. Wow. Anak saya juga senang. Oh gitu? Oke, Pak, kita kemana lagi nih? Bapak mau lihat tuh, ini jadi Garuda, ya. Jadi ini 4.665 bilah. Ya. Ini kepalanya memang tidak belok ke kanan, tapi justru lurus. Ini juga ada filosofinya bahwa semua bangsa dihadapi dengan yang sama. Tidak ada yang tidak ada yang tendensi ke kanan atau ke kiri gitu ya. Semua sama ya. Jadi ngadep ke sana sih. Dan ini seperti menaungi gitu ya. Menurut Pak Nyoman Unarta itu. Pak Nyoman yang luar biasa. Kita lihat kantor Bapak Presiden. Kantor Pak Presiden. Supaya Bapak yakin bahwa semua sudah siap. Sudah siap, betul. Ini harus diyakinkan memang, bukan saya aja. Masyarakat Indonesia itu suka banyak yang bertanya-tanya. Karena belum pernah ke sini. Betul. Oh, by the way, kalau nggak salah kan kemarin tuh ada program ya Pak, mengizinkan masyarakat untuk datang ke IKN. Ada. Sih, Bapak sekarang lihat itu, yang pakai jaket kuning, jaket merah, jaket biru, itu pengunjung. Oh, bukan pekerja? Bukan. Jadi pengunjung di sini kita seharinya mungkin lebih dari 3.000. Kalau weekend bisa sampai 5.000. Nah, kita tata. Di sana ada rest area di luar. Oh iya. Nah, kemudian kita bawa dengan bis gratis ke sini keliling. Oh, jadi kayak ada shuttle-nya ya, keliling. Jadi nggak bisa masuk semua. Kemana aja Pak rutenya kalau buat warga yang datang ke IKN itu apa aja? Ya mereka cuma putar-putar di sini melihat-lihat pengembangan. Itu kayak bis itu. Oh itu. Nah. Oh itu tuh membawa warga. Iya, pengunjung bukan cuma weekend ya? Bukan. Tapi everyday bisa. Ya, gratis itu. Gratis. Ya, dari Kementerian Perhubungan. Berhenti foto-foto gitu. Ya, nanti dia ngambil dulu kan, yang lain jalan-jalan. Oh, tapi ada guide gitu nggak sih Pak? Ada. Oh, ada. Dari IKN kita nyiapin tugas guide-nya. Oh, boleh diizinkan masuk ke istana atau lewat depan aja? Oh belum, itu nggak ya? Biasanya kalau saya pas lewat, saya ajak aja. Wah, seneng banget. Aduh, kayak saya nih, kebetulan lewat, diajakin. Ini adalah ruang sidang kabinet. Pak, ini apa nih Pak? Jelasin dong Pak. Ini masangnya satu persatu loh Mas. Masangnya? Kotak-kotak, iya, ini tanya. Ini cover leaf. Cover leaf istilahnya? Istilahnya yang bentuknya tembaga yang cover leaf. Oh, leaf, daun. Jadi masangnya semua dalam
Ini bidang ini cuma satu persatu. Wow. Satu persatu kita lem, tempel satu, pinggiran ini baru ditegaskan oleh pakai tekanan untuk dinat-nat ini. Semua pakai nat itu. Berapa lama Mas masangnya? Masaknya ya kemarin ya hampir, ya kita percepat sih hampir 3 minggu sebulan ini. Sampai sebulan masangnya. Hanya Terus, masang ininya. Pernah nggak Mas, udah masang waktu tiba-tiba kok belingse, maksudnya nggak lurus gitu? Ada. Jadi sebagian ada emang kita bakal ulangi lagi, kita lepas lagi karena nat-nat ini yang menjadi bentuk ketegasan dari desain ini. Karena kalau nggak lurus diomelin ya? Pak, kalau ngomel kayak gimana sih Pak Bas tuh? Soalnya ya, Pak Bas tuh kelihatannya tuh di mana-mana tuh senyum. Ini kayak sekarang nih, senyum. Saya pengen tahu deh kalau marah kayak gimana sih Pak? Jangan tanya saya dong. Mas, kalau dimarahin kayak gimana Mas? Langsung nggak berani. Tapi apa sih Pak biasanya yang mendasari alasannya Pak Bas? Karena ada jiwa seni, perfeksionis pasti dong, ya karena apa biasanya yang memantik Pak Bas itu marah? Ya, saya kira kalau kita kan bisa ngelihat orang yang kerja serius atau enggak. Kalau sudah serius kan kita nggak bisa marah. Kalau kesalahan pasti ada. Tapi yang nggak serius, yang leda-lete itu yang saya marah. Leda-lete adalah ya, kelemar gitu. Nggak sat-set gitu iya, ya. itu aja Pak. Itu kelihatan ya. Kalau yang serius ya sudah serius kan. Kayak tadi udah ngejar sebulan, kalaupun lengse dikit. Jorok, ya. biasanya jorok gitu kan. Oh, itu nggak suka ya Pak? Iya, karena kalau apalagi kalau sudah finishing, itu kan harus benar-benar juga finishing ya. Iya. Sekarang ini di IKN ada 26.000 pekerja yang dikerahkan untuk menuntaskan tadi itu, yang target-target yang tadi sedang, itu. Yang sedang bekerja di sini. 26.000 pekerja. 2000, karena 2025 tadi itu ya mau. Ya, cuman Bapak kan nggak lihat bedeng-bedeng kan? Enggak. Nah, karena kita tempatkan di HPK. Oh, HPK, Hubungan Pekerja Konstruksi. Itu semua di sana. Ini adalah ruang kerjanya Presiden. Iya. Ini berarti sudah ditempatin sama Pak Jokowi kemarin ya? Iya, iya. Cuman ada modifikasi, pintu dulu kan tertutup. Oh, dulu tertutup? Mati. Karena anti peluru. Oh, anti peluru. Nah, sekarang ada dibuka. Peluru ya? Tebel. Oh, double ya Pak? Ini adalah lukisan Bapak Jenderal Besar ya? Iya, Pak Jenderal Besar Sudirman. Ini yang memilih sini adalah Setnek. Setnek. Oh, dari Setnek. Tentu pasti ada alasannya ya? Pasti. Alasannya tahu nggak apa? Ya sesuai dengan Bapak Presiden kan. Bapak Presiden Prabowo ini kan kepahlawanannya kuat. Oh, oke. Nasionalisme dia kan yang kita lihat di TV di mana-mana. Iya. Pintunya apa ini Pak? Oh enggak, ini Itu darurat. itu darurat. Pak Bas juga masih nyasar. Pak, ini kalau ditinggal di sini saya rasa nggak bisa balik lagi nih. Keren banget. Bisa diambil gambarnya di sini. Ini mau acara, Pak? Hah? Buat acara ini? Enggak, kalau ada tamu. Oh, emang dipertunjukannya begini? Karena nggak mungkin ke bawah kalau misalnya 500 orang gitu. Oh iya. Mungkin. Oh, emang nggak bisa mobil ya? Oh, bisa. Sampai sana? Bisa, tapi kalau 500 orang kan nggak bisa. Kita bawa dari sini. Itu ada Bung MBH. Itu judul MBH. MBH panjangannya jangan bilang Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Bener nggak itu? Saya kira itu hanya tetenger kan? Tetenger. Karena ada 30 embung kayak gini. Ada yang A, B, C kan susah orang. 1, 2, 3 saya bikin ya sementara pakai embung MBH. Tapi bener Muhammad Basuki Hadi Mulyono MBH. Bener. Jadi bener loh ternyata. jadi untuk hiburan.
Itu hiburan. Hiburan karena stres mikirin IKN luas ini ya? Tetenger dan hiburan. Oh, oke. Ya. Tapi akan terus kan, nggak diganti kan Pak? Pak Presiden Jokowi setuju. Setuju. Alhamdulillah setuju. Tapi tiba-tiba nih Pak Prabowo nggak mau, ayo diganti loh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, just name kan. Just name. Dulu kepikirannya apa Pak? Wah tiba-tiba gitu. Selain tadi ya, Tetenger, biar itu apa? Udahlah nama MB aja gitu. Iya, untuk supaya lebih mudah orang. Kan karena ada 30 dan mau dibikin 30 lagi, 60. Oh, akan ada 60 embung? Iya, ini embung ini. Apa sih fungsinya? Fungsi ini 66.000 meter kubik. Air? Iya, ini riparian, jadi semua air yang turun sini kita tampung. Ini nggak ada sungainya, jadi ini run off saja. Oh. Supaya juga mengendalikan pada saat pembangunan sehingga air nggak kelari kemana-mana. Kan nggak ada yang lumpur-lumpur naik turun, semua ditampung. Nah ini satu itu untuk konservasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air. Artinya mungkin dia bisa menjadikan air tanah, ya kan, meresap ke dalam. Yang kedua dia bisa memperbaiki microclimate. Makin banyak embungnya bisa mempengaruhi microclimate sama seperti halnya hutan. Jadi fungsinya lebih ngademin ya Pak, air gitu ya. Nah, jadi ini lingkungan karena pembangunan di IKN ini satu kualitas, kedua estetika, yang ketiga keberlanjutan lingkungan. Oke, itu jadi satu hal juga ya. Sama seperti halnya kami tadi pagi melaksanakan kegiatan bulan menanam pohon. Bulan menanam pohon hari ini tadi? Desember kan? Bulan menanam pohon. Nah, saya tidak ingin hanya seremonial. Jadi sekarang bulan menanam pohon ini saya jadikan awal dari mulai menanam pohon sebagai gaya hidup. Oh, menanam pohon sebagai gaya hidup? Ya. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau dulu orang melahirkan menanam 2 pohon. Ya. Perkawinan menanam 2 pohon. Nah sekarang anak-anak teman-teman Gen Z saya yang di LKN, tiap bulan kan pasti ada yang ulang tahun, nanam pohon. Oh gitu, gajah hidup itu jadi seperti membiasakan. Jadi alih-alih tumpengan, traktir-traktiran, nanam pohon. Melakukan sesuatu untuk lingkungan. Berapa saja, jadi bisa di list ada 10-15 orang tiap bulan ulang tahun. Kami kan ada 600 pegawai, nanti akan terima lagi 600. Nah, kalau setiap bulan ada 15 orang, satu orang bisa 20, udah berapa? Ya kan? Kalau itu setiap bulan, jadi memang bulan menanam pohon itu tidak hanya seremonial menurut saya, tapi menjadikan menanam pohon ini habit kita. Oke? Siap. Kita turun sekarang. Kita turun? Ya, biar Mari lihat. kita turun ke embung MBH. Pak, kalau dipikir-pikir ya, embung masih ada 34 lagi mau dibangun. Kemudian tahun depan proyek yang akan dikerjakan adalah ekosistem legislatif dan yudikatif. Masih banyak nih yang akan dibangun di IKN. Dananya dari mana Pak? Karena banyak nih yang bilang, IKN katanya sudah melambat, anggarannya dipotong. Dapat dari mana anggarannya? Kalau sebenarnya pembangunan di IKN ini tidak hanya dari APBN, kita juga menggerakkan KPBU. Jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kita sudah dapat pledge dari Menteri Keuangan tentang availability payment-nya di IKN ini. Jadi misalnya bikin jalan-jalan nanti bisa dengan KPBU, tidak hanya dengan APBN. Kalau untuk yang legislatif dan yudikatif pasti dengan APBN, ya, karena memang itu aset negara. Yang lainnya, yang swasta, kami sampai sekarang ini sampai tahun 2024 investasi APBN kita sudah 86 triliun. 86 triliun. Untuk yang swasta, yang sudah groundbreaking, yang sudah sedang dalam under construction, 56 triliun. Ini nanti akan ada lagi swasta yang masuk. Jadi terus APBN dan KPBU dan swasta. Jadi optimistis yang katanya dibilang berhenti, udahlah nggak akan berlanjut. Nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena sudah seperti tadi hanya dulu kalau COVID-19 ya dulu ya. COVID-19.
itu juga dulu semua refocusing untuk beli vaksin. Tapi prasarana kita jalan terus dengan strategi dicereng. Yang tadinya single year menjadi multi year. Dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Bebannya dibagi. Tapi terus berjalan. Jadi saya kira menurut saya pengalaman-pengalaman begitu saya terapkan di IKN. Oke, Pak, ngomongin soal anggaran tadi, sepertinya tidak hanya APBN saja, tapi juga ada pembiayaan-pembiayaan dari yang lain, dari swasta, kemudian ada dari juga lembaga. Sudah ada beberapa KPBU yang mengusulkan prakarsanya di jalan, baik jalan maupun perumahan, baik dari BUMN maupun dari swasta murni, dari Intiland, dari Sojitz, ya, dari India Karya untuk jalan. Yang Jepang itu ya? Iya. Oke. Itu sudah. Pak, ini Pak, yang lagi rame ini Pak. Kemarin tuh sempat ada salah satu pengusaha yang bilang bahwa dia itu menanamkan investasinya di sini karena ingin menyelamatkan wajah presiden. Tanggapannya Pak? Tanya dia dong, apa maksudnya. Karena kalau orang swasta investasi, pasti dia sudah ngitung. Pasti sudah ngitung, nggak mungkin free. Bukan sekedar karena disuruh. Enggak. Pasti sudah ngitung risikonya. Kalau saya ya, itu bukan uang jutaan, miliaran itu. Bukan uang kecil. Iya, tapi pasti dia ngitung, Mas. Risikonya pasti ada. Tapi coba sekarang dengan kepastian yang begini, pasti lebih menguntungkan. Kalau nggak salah Pak Bas minta tambahan juga anggaran kan ya ke Bu Sri Mulyani. Iya, karena pada saat nyusun anggaran 2025 dulu itu dengan 6,3 itu kita menyelesaikan yang sudah dikerjakan oleh PU, kemudian kita kerjakan. Nah, dengan perintah Bapak Presiden untuk pembangunan yudikatif dan legislatif, kita hitung semua, kita jadikan 2025, 26, 27. Nah, 25 ini butuh 8,1. Ternyata masuk butuh 8,1 itu. Yeah. Kata Bu Sri Mulyani apa Pak? Ya akan diusahakan. Akan diusahakan. Yeah. Karena pertemanan jadinya langsung diain. Bukan. Karena perintah Presiden kalau mau bangun, kalau nggak ada anggarannya gimana? Tapi saya tahu kesulitan Bu Sri Mulyani sehingga saya harus membantu untuk menyiasati. Pak, apa sih arahannya Pak Prabowo untuk pembangunan IKN ini? Selain tadi ya, memang jelas perintahnya adalah ekosistem legislatif dan yudikatif. Lanjutkan. Ya. Statementnya setegas itu. Lanjutkan dan percepat. Itu perintahnya kapan disampaikannya? Waktu melantik saya, nyalamin itu ucap gitu. Perintah saya. Siap. Dan itu yang Bapak pegang. Oh iya, Pak. Kalau saya ini birokrat. Saya ini birokrat, Pak. Jadi yang perintah atasan itu pasti saya emban betul. Nanti 2028 sesuai dengan perintah Pak Prabowo, seberapa optimistis? Kalau saya, pertama 2025 ini menurut Menpan sudah akan ada tahap pertama pemindahan ASN. Tadinya mau Januari, tapi karena ada Lebaran bulan Maret, nah nanti ya daripada nanti ada kelangkaan bahan makanan ataupun transportasi kalau yang mau pulang, kita coba menurut arahannya Menpan setelah Lebaran. Sejauh ini yang akan ditinggali hunian-huniannya sudah siap? Udah. Sudah siap? Udah. Rusun-rusun itu ya? Iya. Sekarang saya tinggal di rusun. Oh, ini Pak Bas sekarang itu tinggal di rusun? Di rusun, Bos. Oh. Satu kata tentang Pak Bas. Kebapaan. Humble. Wibawa. Hebat. Humble. Ini kita sudah ada di salah satu rusun ASN yang tadi kalau katanya Pak Basuki akan digunakan untuk karyawan OIKN. Tower ini sama tower mana Pak? Tower sebelah? C. Ini Bravo, Charlie. Itu Charlie. Itu 2 tower itu untuk OIKN. Pak Bas nanti juga akan, ini saya. Akan nanti berkantor tinggal di sini ini? Iya. Oh, di tempatnya Pak Bas, rumah Pak Bas. Wah, kita masuk rumahnya Pak Bas. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipakai nggak apa nih Pak? Hah? Dipakai aja? Pakai aja. Oke. Ini adalah rumahnya Pak Bas. Ini ada 3 kamar ya Pak? 3 kamar. Nih. Saya. Kok single? Saya karena masih sendiri. Karena masih sendiri. Yang saya pindah. Oh. Nah ini, oke. Yang double mana ya?
Ada Bapak memang sengaja minta diganti. Iya. Tadi awalnya harusnya besar. untuk Queen ya, paling ya. Sehingga untuk sholat susah, jadi saya pakai Oh, oke. Oh ya, biar ada space lagi buat sholat segala macam kamar ya. mandi. Kamar mandinya ini, kamar mandinya 14 inci dikit. Oke, air semua sudah ngalir dengan baik, Pak. Sangat baik. Kan waktu itu saya dengar sempat ceritanya kan ada masa-masa airnya itu susah. Enggak. Awal-awal ya. Enggak. Kan semua orang kalau awal, tapi sekarang udah. Pak, bener, udah bisa diminum. Iya. Bisa, serius? Ini Kita apa? lihat. Coba dong, Pak. Sukovindo ini. Sukovindo ininya ya? Iya. Oh iya bener, ditelan sama Pak. Saya cobalah, ikutan. Haus. Sip, Pak. Iya. Nggak ada rasa apa. Biasa Enggak aja. lah. Ini proses suling, Pak? Atau gimana? Enggak. Ini dari IPA. Instalasi penjernihan air di Sepaku sana. Yang bendungan gede itu? Ini dikira dari intake ya, hampir dari sana. Mm-mm. Dari IPA masuk ke reservoir, baru digravitasi ke sini. Oh. Apa aja sih ini, Pak? Ininya, Pak? Ini dapur. Furnace semua, Pak. Full furnace. Full. Kompor, Kulkas, kulkas. AC, Permisi ya, Pak. mesin cuci. Oh, ini tempat cuci, jemur. Makanya Water heater kalau juga? ASN, hah? Water heater juga Oh iya, di setiap unit. iya. Wow. ASN yang nggak mau pindah ke IKN, rugi. Rugi, iyalah. Oh iya, Mas. Jadi tinggal bawa badan Ini ya, Pak? bukan promosi. Ini karier mereka dengan anak muda loh ya. Maksudnya di sini. Karier mereka itu di sini. Ini bukan buat saya, Pak. Saya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi mesti out kan? Ya, masa jabatan. Bukan, saya umur saya 70 masa mau. Oh, udah nggak mau lagi ya, Pak? Iya, saya kira. Capek ya, Pak? Bukan, ya nggak mungkin kan? Naturally kan mesti pensiun. Jadi nanti kalau udah keluarga dapatnya kayak gini. 98 meter persegi. Oh, ini 98 meter persegi. 100 meter persegi, Pak. Di mana Jakarta ada 100 meter persegi? Berapa Bapak beli? Berapa Bapak kontrak? Nah, kalau yang masih jombloan ya sharing. Oh, bisa sharing untuk yang masih single. Ya, kalau sudah keluarga, satu gini. Nah, ketika keluarga ke sini, kemarin tuh saya sempat scrolling di media sosial, bahas soal ini, kan lagi rame nih ya Pak ya, soal IKN segala macam. Terus banyak yang mempertanyakan tuh di komen-komen, Pak. Pindah. Emang ntar anaknya pada sekolah di mana? Iya, itu memang kita akan bertahap. Kita cari anak muda atau keluarga muda yang masih punya anak. Makanya ada PAUD. Di bawah itu ya? Iya, jadi kemudian lagi dibangun kita SD, SMP, SMA. TK, SD, SMP. Jadi yang itu dulu. Oke. Selain pendidikan, Pak, fasilitas apa lagi? Kan kalau untuk keluarga itu ada apa? Rumah sakit. Kesehatan, ya. Rumah sakit ada. Jadi Hermina sudah operasi. Pada sudah operasi. Rumah sakit kesehatan di Januari operasi. Rumah sakit kesehatan kan di dalam IKN. Semua juga di dalam. Nanti Abdi Waluyo sekarang dalam construction. Pasar, nah. Ada. Selain pasar Sepaku juga, di sini juga sudah ada fresh market di sekitar hunian sini. Sudah hunian ini ada 30 tenan yang sudah masuk. Ya kita memang siapkan, makanya kita pakai mereka masuk free. Oh, UMKM itu semuanya masuk free? Pertama kan, tahun pertama, kedua mungkin free. Oke. Untuk meng-create mereka, untuk meng-encourage mereka masuk. Saya belajar dari Balikpapan, Superblok. Saya diskusi, karena beliau juga mau masuk di sini. Gimana caranya dulu Bapak? Ternyata mereka mau memasukkan, saya nggak nyebut namanya ya, memasukkan anchor itu dibayar Pak. Biar mereka mau. 5 miliar masuk. Nah kalau Pak Bas Sekarang kan nggak mungkin toh, nggak mungkin, punya makanya duitnya. karena ini BUMN negara, kita juga ada, saya diberi kewenangan untuk itu, ya oke. Tapi free listrik, air, Anda bayar. Tapi nanti tahun kedua mungkin sudah ada perjanjian.
Daftarnya Pak ya sudah akan semuanya bisa masuk atau tetap sama Pak Bas akan dipilah-pilah? Dipilah Pak. Ya, Apa? Misalnya kalau sudah ada kafe udah banyak, ya sudah nggak lagi. Oh, oke. Ya, Penempatannya pun gitu ya? Iya. Biar lebih tertata. Tapi yang utamanya first come first serve kan. Oh, first come first serve. Iya. Ini kalau lihat dari sibuknya setengah mati ya Pak, masih sempet healing-healing nggak sih Pak? Di sini ini kan healing, Bos. Ini healing Pak? Healing dong. Ini udaranya Pak di bawah 20. Air index quality-nya. Oh, air index quality. Kalau pagi mungkin di 6. Wow. Iya Pak, kita nikmati Pak. Sambil kerja. Sambil menikmati itu tadi ya. Oh, iya, kayak jalan-jalan gitu ya Pak. Iya. Keluarga rencana ada yang istri udah mau dibawa ke sini? Oh iya, nanti kalau sudah jadi kantornya, Dan sudah pasti akan di sini. Januari nanti kan kantor jadi. Jadi semua, sekarang ini kita punya 3 kantor. Jakarta, Balikpapan, di sini. Kan susah untuk rekatkan gitu. Jadi Koordinasinya. Januari nanti kita jadi, ya sudah harus mau pindah sini. Oh, jadi benar-benar Pak Bas nih yang akan perdana. Kalau yang nggak mau ya mungkin harus mundur. Itu, setegas itu. Oh iya? Pak Bas nanti. Iya Oh. Pak. Ya IKN sih, IKN cuma di sini ya, Iya, nggak ada di Jakarta Dan kan. itu ada di Fakta Integritas. Pak Bas, saya itu yang paling penasaran adalah soal beberapa bulan yang lalu tuh muncul pemberitaan Pak Bas itu sudah menggunakan gadget yang berbeda. Saya mau penasaran dari dulu itu pengen tahu, katanya tuh pakai handphonenya masih handphone jadul. Tapi beberapa bulan yang lalu saya lihat di pemberitaan Pak Bas sudah pakai smartphone. Boleh dilihat? Saya pengen melihat. Too smart mungkin. Too smart. Itu Pak. Oh ya loh, masih ini. Masih ini. Oh belum ganti. Kayak waktu itu di Istana Moto-Moto itu punya Itu siapa? kamera. Itu kamera, bukan smartphone. Bukan. Pak, ini nyala. Bapak mau teleponnya Bapak berapa? Sini tak telepon nih. 08. Duh, ini kan ada barang SMS. Mana HP saya ya? Nggak percaya ini kancas itu ya. HP saya dibawa teman saya. Mana tuh dia? Nanti saya Ada miss call. capture. Ya, saya capture miss call. Saya udah nyimpen nomornya Pak Bas loh. Saya udah nyimpen nomor Pak Bas. Oh ternyata, kenapa sih Pak alasannya nggak mau ganti smartphone? Secara menteri kan dulu ya, Menteri PUPR, sekarang OKN, pejabat lah gitu. Banyak gitu yang harus dicatat. Ada di ajudan. Oh, dia ajudan. Ada di ajudan. Tapi ini berarti kalau komunikasi, saya juga pernah baca Bu Sri Mulyani pun masih di SMS sama Bapak. Iya. Mau telepon Bu Sri Mulyani sekarang. Nanti lagi rapat, gangguin, jangan. Jadi, oh coba, aku mau melihat. Tadi ada, belum ada. Oh iya bener. Ini saya nyimpennya adalah Basuki Menteri PUPR. Nanti saya ganti sekarang jadi kepala OIKN. Oh iya bener. Saya di miss kok. Ini orang setia Pak, ini Dari nomornya kapan? 1995. 1995? Ini nomor. Wow. Jadi nggak akan pernah mau ganti smartphone? Iya. Udah terjawab penasaran saya. Kalau ternyata handphonenya Pak Bas adalah yang masih jadul, yang nomornya dari 1995. Luar biasa begitu setianya. Kalau saya nomornya dari tahun 2002, Pak. Sama kita, tipikalnya setia ya. Iya, Oke. betul, orang Amin. setia. Nah, lagi nih. Bener dong, Pak. Amin. Iya, Ya kan, amin. Pak? Nah, saya pengen kasih challenge ke Pak Bas. Pak Bas itu kan identik dengan drum ya. Kemana-mana tuh pasti kalau ada drum itu nggak bisa tuh dilewatin gitu aja, pasti main. Iya. Tapi karena di sini nggak ada drum, Pak. Nah, saya tuh ada aplikasi drum, bisa nggak mainin, Pak? Atau mau ini aja, gini aja. Kalau gini bisa kan? Iya. Main, nah gitu kan? Oke. Jadi challenge-nya adalah saya akan nyanyi, nanti Pak Bas langsung mainin gitu ya. Oke? Oke. Sip, ya udah. Kalau gitu kita akan mulai dengan challenge Lagu apa? Oh, ntar dulu. Pokoknya saya nyanyi, Pak Bas langsung otomatis aja gitu ya. Oke. Sip. Ini luar biasa soal musikalitasnya Pak Bas itu kan. Kita lagu yang pertama. Kalau ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sayup terdengar melodi cinta yang menggema. Letak jantungku seakan ikut irama. Kala terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
Irama kopi dangdut yang ceria menggugah hati menjadi gairah. Terluka aku akan cintamu yang telah lalu. Tepuk tangan boleh. Wes. Mantap. Coba, satu lagi. Kalau ini lagunya beda lagi nih. Ini saya yakin Pak Bas nggak tahu lagunya. Ini lagu kekinian Pak, lagi hits Pak. Oke. Sepertinya sama, tatapan khas matanya pasti yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia. Pak rusak Pak di Thank you, Pak. Thank you. Luar biasa Pak Basuki. Oke, itulah tadi ya. Lagu keduanya bingung kayaknya. Tahu nggak lagu apa Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu lagu Juicy Luicy Pak, yang lagi hits banget Pak. Luar biasa. Wah, luar biasa Pak Bas. Semoga selalu sehat. Semoga sehat selalu. Nanti kapan kira-kira ya, mungkin beberapa bulan lagi saya mau iseng mampir sini, kita lihat progresnya kayak gimana. Sehat selalu Pak Bas. Amin. Semoga IKN-nya makin jaya dan bisa benar-benar sesuai target. Oke, makasih. Dan SDTV selalu objektif membawa mencerahkan masyarakat Indonesia. Dan mohon, dan saya berharap SDTV lah bisa mensukseskan IKN sesuai dengan program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih juga Pak Bas dan juga jajaran. Itulah Point of View kali ini. Saya Jeti Dharma, Pak Basuki. Salam SCTV. Salam SCTV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.